Karena Al-Quran itu selain dibaca, dipelajari, diamalkan. Kalau ada orang baca Al-Quran tapi pelit, dengan orang yang baca Al-Quran tapi dermawan, bagus mana? Bagus baca Quran pelit atau baca Quran dermawan? Dermawan. Bagus baca Quran dermawan apa enggak baca Quran pelit? Ya. Maka alhamdulillah tahapan pertama harus kita jalani, baca Al-Quran. Memang harus dibaca. Kalau nggak dibaca bagaimana mau ngamalkan, ya kan? Makanya kalau saya lihat, Masya Allah, ini wajahnya, ini wajah-wajah setiap 1 bulan khatam ini kan. Bulan Ramadan. Ya bersyukurlah bulan Ramadan khatam sudah alhamdulillah. Kenapa? Al-Quran harus dibaca karena dia pintu untuk mempelajari dan mengamalkan. Al-buyut allati lam tuqra fihil Quran, rumah-rumah yang tidak dibaca di dalamnya Al-Quran, wah itu banyak sekali keburukan. Dalam beberapa hadis disebutkan. Di antaranya rumah itu kayak kuburan. Tahu kuburan? Rumah semewah apapun gak pernah ada iklan mau jual rumah ditambah rumah bagus sebelah kuburan, gak laku. Apalagi rumah bagus di tengah kuburan, gak ada yang beli. Kenapa? Takut. Ya, makanya orang wajah yang gak pernah baca Quran, orang lihatnya takut. Ngelihat orang gak pernah baca Quran, takut. Yang ngelihat takut, dianya juga takut. Makanya hidupnya penuh dengan ketakutan. Mau pensiun takut, mau turun jabatan takut, punya utang, ngutangin, semua takut. Kenapa? Dia nggak dekat dengan Al-Quran. Nih satu, apa dia? Baca. Tapi nggak cukup cuman baca. Sudah bagus, 1 hari berapa juz? 3 juz, Masya Allah. Harus jadi wirid nih. Al-Quran nggak boleh. Orang Muslim katanya Muslim nggak punya wirid Al-Quran, nggak punya bacaan yang memang senantiasa dibaca dari Al-Quran, yang nggak boleh. Harus masuk yang kedua tahapannya Pak, pelajarin. Bukan cuma dibaca kayak burung beo. Makanya salah satu kalau ditanyakan hukum menjawab salam apa? Wajib. Tapi kalau yang salam burung beo, begitu kita mau masuk rumah seseorang, dia bilang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita jawab nggak? Wajib nggak? Kenapa nggak wajib? Karena yang ngomong tuh nggak paham. Si beo nggak paham apa yang dia sebut. Ya, alangkah mengerikannya kita kalau kita baca, tapi karena kita nggak paham, nggak dapat keutamaan sempurna. Itu yang penting. Yang penting, udah dapat kita baca, pelajari. Cara melajarinya gimana? Alhamdulillah, undang Ustadz Fahmi Salim. Ngajarin ayat dari alif lam mim sampai ayat terakhir. Ya, itu orang Muslim. Sudah dipelajari. Yang ketiga, apa dia? Diamalkan. Jangan bacanya ayat tentang persaudaraan, ya Allah, sampai nangis dia dengerin ayatnya, tapi dengan tetangganya dia berantem. Dia baca ayat tentang bagaimana silaturahmi dengan keluarga, tapi dengan kakak ribut. Ya. Dia baca surat tentang bagi waris. Apa? Biasa dibaca ayatnya aja udah ribut itu. Ya. Gitu ya. Diamalkan. Makanya Nabi SAW menyampaikan khairukum, 1, man ta'allamal Qur'an. Yang kedua, wa'allamah. Sebaik-baik kalian, 1, yang belajar Al-Quran. Tapi gak cukup. Kalau cuma belajar aja titelnya banyak, gak fungsi. Apa dia yang kedua? Amalkan. Jadi daripada baca ayat Al-Quran sedikit tapi gak ngamalkan, lebih baik dibaca banyak dan diamalkan. Sepakat? Sedikit nggak diamalkan atau banyak diamalkan? Alhamdulillah. Itu penting. Kenapa? Karena kalau sudah mengamalkan, Masya Allah, indah jadinya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya
Jangan bilang, beliau kan Rasul, beliau kan Nabi. Enggak, beliau dijadikan Rasul dan Nabi sebagai panutan. Artinya ketika kita baca, bagaimana kita bisa mengamalkan. Itu penting. Supaya apa? Supaya kita dapat kemuliaan seperti para sahabat. Bu, kenal dengan seorang yang bernama Urwah ibn Zubair. Tabi'in, Urwah bin Zubair, kenal gak? Gak kenal pasti. Siapa Urwah bin Zubair ibn Awam? Beliau seorang fakih, salah satu dari 7 orang fakih di Madinah pada masa tabi'in. Ponakannya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis terbanyak dari Aisyah. Kalau ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha sampai ke kita, biasanya jembatannya melalui tabi'in yang ini. Di masa tua beliau sakit, kakinya ini busuk. Kata tabib harus diamputasi. Tadinya nggak mau, tapi karena memang harus, beliau mempersilahkan. Tapi sebelum diamputasi, beliau baca dulu Al-Quran. Dibaca surah Al-Kahfi. Sampai ayat tertentu gergaji, baca aja nggak kerasa. Begitu selesai dia tanya, cepat gergaji. Udah wahai Urwah, udah nggak kerasa. Ya Allah. Ini dia ketika Al-Quran sudah dibaca, diimani, difahami, diamalkan. Sampai bisa menghilangkan rasa sakit. Dunia aja rasa sakit hilang. Ini ada orang baca Quran malah kepala pusing. Kenapa? Itu tadi Bapak. Terakhir, cerita yang terakhir. Ada seorang yang namanya Qais, budak dari Ummu Salamah. Pernah satu saat beliau ini disebut oleh Nabi sebagai safinah. Karena kalau lagi bawa sesuatu bisa bawa banyak gitu. Tersesat di hutan. Begitu tersesat di hutan, banyak singa di sekelilingnya. Mau nerkam beliau. Beliau hanya bilang, wahai singa, makhluk Allah, saya yang disebut oleh Rasulullah dengan sebutan safinah. Cuman begitu aja. Singanya asik, wah. Lalu dibacakan 1-2 ayat. Singanya langsung kayak kucing. Meow. Lewat begitu saja. Subhanallah. Dunia Allah taklukkan buat mereka yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz Arifin, dan itulah dari pemirsa yang dirahmati Allah 2 mukadimah yang telah disampaikan oleh guru kita. Tentu saja untuk melengkapi tema bahasan kita, nanti kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Walimor, tentu sarung kita. Allah